Inilah wajah-wajah yang berani muncul saat timnas sulit. Erick Thohir dan Arya kemana? Di tengah kondisi timnas yang sedang berada dalam situasi sulit, muncul sejumlah wajah yang berani tampil ke publik. Sementara dua figur paling berpengaruh justru tidak terlihat, sehingga memicu pertanyaan besar di kalangan pendukung. Konferensi pers PSSI pada 20 November 2025 digelar untuk memberi penjelasan terkait situasi timnas. Namun Ketua Umum Erick Thohir dan Exco Arya Sinulinga tidak hadir pada agenda penting tersebut, yang membuat publik bertanya kemana keduanya berada. Belum ada informasi lanjutan mengenai alasan absennya dua tokoh sentral itu, sehingga konferensi pers ini memunculkan persepsi bahwa momen penting justru diisi oleh pihak-pihak lain yang berani tampil meski kondisi sedang sulit. Isi konferensi pers kali ini memuat 4 poin utama, yaitu pembahasan 5 calon pelatih baru timnas yang masih dirahasiakan, kemudian pembahasan perkembangan timnas U17, lalu keputusan bahwa Coach Nova naik menangani timnas U20, dan akhirnya agenda interview calon pelatih yang dijadwalkan minggu depan. Meski demikian, banyak supporter menganggap bahwa penjelasan itu tidak menyentuh isu-isu yang selama ini mereka tunggu, dan berbagai pertanyaan penting justru tidak dijawab pada kesempatan tersebut. Kesempatan ini seharusnya menjadi ruang untuk menjelaskan isu soal roadmap yang masih menjadi sorotan, apalagi banyak desakan terkait transparansi dan arah jangka panjang tim nasional yang belum dipaparkan dengan jelas. Pendukung juga menyoroti tuntutan Ultras Garuda yang tidak dibahas sama sekali. Begitu pula isu mengenai pelatih Timur Kapadze yang terus menjadi spekulasi di berbagai platform diskusi sepak bola nasional. Turunnya peringkat FIFA Indonesia juga tidak disentuh, padahal menjadi salah satu keluhan terbesar publik, serta pertanyaan terkait rencana PSSI pasca kegagalan di ajang Piala Dunia yang masih menggantung. Roadmap yang disebut hanya 3 lembar pun tidak dijelaskan detailnya, termasuk blueprint besar pengembangan sepak bola nasional yang sampai sekarang belum dipresentasikan kepada publik untuk memastikan arah pembinaan. Target PSSI terkait peringkat apakah 110 atau 100 dunia juga tidak dijelaskan. Begitu pula waktu pelaksanaan rapat Exco PSSI yang menjadi topik yang banyak diminta oleh komunitas pendukung. Tanggapan mengenai desakan Erick Thohir dan Arya out juga tidak disampaikan, yang semakin memunculkan spekulasi besar. Lalu pertanyaan mengenai kelanjutan program setelah SEA Games juga belum diperjelas. Liga Putri yang menjadi salah satu agenda penting dalam pengembangan sepak bola nasional pun tidak mendapat pembahasan, sehingga ruang informasi kembali terasa kosong bagi para pecinta sepak bola tanah air. Terlepas dari berbagai kekosongan jawaban itu, publik ini hanya menunggu langkah nyata federasi dan menanti tindakan konkret agar sepak bola Indonesia bisa kembali terbang tinggi dan menemukan arah yang lebih pasti ke depannya. Ivar Jenner hengkang, Persib Bandung jadi tujuan? Isu kepindahan Ivar Jenner kembali memanas. Gelandang muda keturunan Indonesia Belanda ini resmi membuka peluang hengkang dari Jong Utrecht dan membuat banyak klub tanah air mulai memasang radar terhadap masa depannya. Pemain keturunan Ivar Jenner memastikan dirinya tidak akan bertahan bersama Jong Utrecht untuk musim depan. Kabar ini pun langsung memicu spekulasi mengenai kemana langkahnya akan berlabuh dan apakah Persib masuk dalam daftar tujuan. Sayangnya, Ivar belum memberikan gambaran jelas soal masa depannya. Ia memilih menahan detail penting sehingga berbagai pihak terus menebak pilihan karir selanjutnya setelah meninggalkan kompetisi Belanda. Ivar hanya menegaskan bahwa ia tidak berniat memperpanjang kontrak bersama Jong Utrecht. Keputusan itu ia ambil setelah melihat menit bermain yang menurun dibandingkan musim sebelumnya, di mana ia tampil lebih stabil. Pilihan berkarir di Super League atau kompetisi tertinggi tanah air bukan langkah yang buruk. Banyak pemain keturunan berlabel Timnas Indonesia sudah lebih dulu tampil di liga ini, seperti Tom Hai, Eliano Reinders, Rafael Struijk, dan Jens Reven. Pergerakan klub lokal kini diprediksi semakin aktif setelah kabar hengkangnya Ivar mencuat. Persib menjadi salah satu nama yang paling sering disebut mengingat kebutuhan mereka akan gelandang pekerja yang mampu tampil fleksibel. Situasi saya di klub untuk saat ini sedikit berbeda. Ini adalah musim terakhir saya di klub. Saya masih berada di klub kedua, sehingga saya tidak memperpanjang kontrak saya. Saya bermain lebih sedikit daripada musim lalu. Musim lalu saya tampil sebagai starter, sehingga ada kemungkinan bagi saya untuk pergi ke SEA Games 2025 dan saya mau tampil di SEA Games. Jadi lihat saja, kata Ivar Selasa 18 November 2025.
Dengan status bebas kontrak dan usianya yang masih muda, peluang Ivar untuk bergabung ke klub tanah air terbuka lebar. Persib menjadi opsi logis mengingat kebutuhan skuad serta rekam jejak mereka mendatangkan pemain keturunan. Namun hingga kini semua masih bergantung pada keputusan Ivar dan prioritas karirnya. Apakah ia memilih terus berkompetisi di Eropa atau membangun panggung baru di Super League yang kini semakin kompetitif dan menarik untuk pemain muda ambisius? Towel soroti Zylstra, sprint flat, tak eksplosif. Performa Mauro Zylstra kembali menjadi bahan analisis setelah sejumlah pertandingan terakhir. Pengamat sepak bola nasional Towel menilai kemampuan striker muda itu punya potensi besar, namun belum menemukan daya ledak yang dibutuhkan seorang penyerang modern. Pengamat sepak bola nasional Tommy Welly atau Towel menyoroti peran Mauro Zylstra. Ia mengakui potensi besar dari pemain berusia 21 tahun tersebut, mulai dari postur ideal sebagai striker hingga latar belakangnya yang terbentuk di lingkungan sepak bola Belanda. Meski memiliki fondasi teknis yang baik, Zylstra dinilai masih belum menunjukkan kualitas penting sebagai ujung tombak, terutama dalam hal agresivitas dan kemampuan meledak di area penalti lawan, yang menjadi tuntutan utama seorang penyerang. Towel melihat ada aspek yang belum berkembang sehingga membuat Zylstra tampak kurang mengancam saat duel fundamental di kotak penalti. Penilaian itu muncul setelah serangkaian laga uji coba dan tampilnya Zylstra dalam pertandingan kompetitif beberapa bulan terakhir. Kalau secara individu, positioning dia tahulah peran sebagai nomor 9, walaupun nggak dapat supply yang memadai katakan. Cuman apa ya, saya belum melihat yang lebih spesifiknya gitu, ujar Towel dalam kanal YouTube Head to Head milik Edwin A. Setiadinata. Dia nggak punya daya ledak. Kalau menurut saya, dia sebagai seorang striker tuh nggak punya ledakan, kata Towel yang terus mengamati performa Zylstra sejak awal masa uji coba. Jadi seperti flat saja, sprintnya flat, eksplosivitasnya nggak terlihat sejak dia uji coba September atau bahkan saat ronde keempat kualifikasi Piala Dunia bulan lalu. Mauro Zylstra bagus di positioning yang artinya butuh bola-bola di depan dia, butuh bola-bola di area penalti. Tapi kalau eksplosifnya nggak naik, ya berat, ungkapnya saat menggambarkan minimnya peningkatan di sektor tersebut.